Selamat malam, selamat malam Bu Sinta dan teman-teman semuanya. Malam Pak Jarot, apa kabarnya? Baik-baik, luar biasa, sehat. Boleh Bapak kasih pengantar dulu? Oh, oke, oke, saya pikir apa? Oke, ya, selamat malam teman-teman PAS ya. Malam ini link Zoom-nya berbeda dengan Zoom yang biasanya. Ini link Zoom-nya Ibu Sinta ya. Oke, temanya adalah, atau saya kasih komentar atau pendahuluan dari tema ya. Kita tuh semua punya mata, tapi kadang kita nggak bisa ngelihat. Kita semuanya punya telinga, ya, tapi nggak bisa ngelihat. Makanya ada, ya kalau bilang nabi, ya saya sebut Nabi Yesaya ya. Dia tuh berdoa sama Tuhan begini, beri aku telinga seorang murid supaya aku bisa mendengar. Jadi kita punya telinga, kita bisa dengar banyak hal, tapi apa sih yang dimaksudkan orang punya telinga nggak bisa dengar, punya mata nggak bisa ngelihat, sampai seorang nabi yang bernama Yesaya itu beri aku telinga seorang murid. Ya, kita itu nggak bisa mendengar, pertama adalah hati kita sendiri. Jadi kita punya hati, ya, kita udah nggak peka, nggak bisa mendengar suara hati kita, padahal hati itu sumber kehidupan. Nah, kenapa kita nggak bisa dengar hati kita? Karena tertutup oleh ego, oleh emosi, ya, oleh nafsu. Kedua, kita nggak bisa dengar, yang lebih susah lagi memang ya, adalah kebutuhan tubuh kita. Karena sebenarnya setiap sel tubuh kita itu berteriak, berbicara, ya. Organ-organ tubuh kita itu berbicara, memberikan sinyal-sinyal. Nah, kita nggak bisa dengar lagi karena mungkin kebanyakan minum painkiller, terlalu sibuk, atau mengabaikan. Yang lebih susah lagi tentunya, ya. Bahkan Pak, orang tidak percaya kalau Tuhan itu ada, yaitu mendengar suara Tuhan. Tapi kalau menurut saya, Tuhan itu ada. Dia bukan dogma, dia bukan doktrin, dia pribadi. Pribadi itu ya ada orang pribadi, ada pribadi namanya misalnya Sinta Sari Saleh, ada pribadi namanya kalau saya baca di sini aja ya Sri Winarti, ada Ira Susanto, ada Suryati, itu nama-nama pribadi ya kebetulan manusia. Nah, demikian juga Tuhan, ya, yang diberi nama oleh tiap agama berbeda-beda, tapi tentunya Tuhan itu bukan ciptaan manusia, bukan dogma, bukan patung, tapi pribadi. Nah, kalau dia pribadi, tentu juga berbicara. Ini makin sulit lagi untuk didengar suaranya. Tapi sebenarnya kalau kita tuh mengistirahatkan pikiran kita sendiri, mengistirahatkan perasaan kita, ego kita, nafsu kita hening, maka hati nurani terdalam kita atau roh manusia kita akan bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan. Nah, baik itu roh Tuhan atau mungkin kita nggak bicara Tuhan-Tuhan, tapi bicara hati nurani kita sendiri. Itu bisa berbicara dan kita mendengarkannya, itu akan menjadi guru sejati kita. Maka ada juga sebuah hukum ini. Orang benar itu akan dibimbing oleh ketulusannya, yaitu yang bilang sebenarnya Raja Salomo ya, atau disebut Nabi Sulaiman ya, Amsal Sulaiman, atau disebut juga Raja Salomo, anaknya Raja Daud, yang berkata bahwa orang benar itu akan dituntun oleh ketulusannya. Maka betapa pentingnya sebenarnya kita itu membawa hati ini sebegitu murni, sebegitu tulus, dan pikiran kita ini kita sangkal gitu ya, kita diamkan, kita istirahatkan, maka kita akan bisa mendengar banyak hal yang tadinya kita nggak bisa dengar. Mendengar hati nurani kita sendiri, mendengar kebutuhan orang lain, mendengar hati nurani orang lain, mendengar kebutuhan tubuh kita, sehingga kita bisa makan sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan kebutuhan nafsu. Nah, pada level inilah kita akan mencapai keseimbangan. Keseimbangan antara pikiran, perasaan, kehendak dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan lingkungan, dengan sesama. Dan itu butuh latihan. Ya, bahkan lebih tepat lagi, saya bukan butuh latihan, ya, butuh pelajaran yang akan mengubah mindset kita, akan mengubah pola pikir, cara pandang terhadap kehidupan ini, terhadap pasangan, terhadap uang, terhadap yang lainnya, ya.
Dan itu akan mengubah kehidupan kita. Nah, saya cuma mengasih pendahuluan ya, nanti yang ngajar Ibu Sinta ya, biar dijelaskan secara lebih runut. Ya kan, Bang, ini bidang beliau juga bidang-bidang seperti ini ya. Jadi mari kita buka hati, buka pikiran untuk belajar supaya kita punya kepekaan hati nurani, kepekaan roh manusia kita, kalau mau pakai istilah roh, kepekaan dari batin kita, karena itulah yang sebenarnya tidak pernah bohong. Ya, batin kita, hati nurani kita nggak pernah bohong. Dan disitulah bahkan sebenarnya yang dipercayai atau saya percayai, Tuhan itu juga menuntun kita lewat berbicara di hati nurani kita. Nah, kalau hati nurani kita ini bisa dibersihkan sehingga kita bisa mendengarnya, maka sebenarnya itulah tuntunan jalan kehidupan. Ya, begitu aja Ibu Sinta, penduluan dari saya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Jarot. Eh, kita entah apa nih ya, kita satu frekuensi 1 minggu terakhir nih Bapak posting terus tentang spiritual kayak gitu karena ya memang salah satu bagian dari penyembuhan itu sahabat kita tidak bisa melepaskan dari spiritual kita. Saya sama Pak Jarot beda agama, beda keyakinan, tapi kita bisa damai semua gitu karena eh, di satu titik kita semua adalah hamba-hamba Tuhan semuanya, apapun keyakinan kita. Tidak peduli apapun agama Anda, yang penting Anda saleh menurut agama Anda, supaya Anda tidak bingung semuanya, sahabat semua. Jadi saya pun demikian, kenapa saya ngambil tema ini, seharusnya tema malam ini tentang makanan, Pak Jarot. Oh bagus nih kalau Bapak bicara juga tentang fitsol nanti, kayak gitu kan, bahwa makanan yang lengkap itu juga membangun tubuh dan membawa kita tenang dan damai juga. Tapi entah kenapa kok detik-detik terakhir kemarin saya ganti, kok nggak enak ya ngomong tentang fisik lagi kayak gitu. Karena memang banyak sekali sahabat-sahabat yang datang ke ruang praktek saya itu sedang mengalami krisis eksistensial, Pak. Jadi apa? Mereka kaya raya, mereka punya segalanya, hidupnya terasa baik-baik saja, suami tidak ada masalah, istri tidak ada masalah, anak tidak ada masalah, tapi ada kehampaan, kekosongan yang teramat sangat di dalam diri yang tidak bisa dijelaskan gitu. Jadi, dan semakin dia memikirkan itu, dia semakin overthinking gitu kan, ngerasa bahwa kok saya kurang bersyukur ya, saya memiliki segalanya, hidup saya sudah enak, tapi kok ada ruang kosong yang seperti tidak bisa diisi apa-apa gitu. Itu dan saya menamainya adalah krisis eksistensial kayak gitu, krisis eksistensi di mana dalam Abraham Maslow juga sampai di pucuknya adalah paling atas adalah kita mengalami kehampaan ketika kita dibilang jauh ya kita dekat, dibilang dekat ya kita dibilang apa tapi tidak merasakan kedekatan itu gitu kan dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu hadir di dalam diri kita, sahabat. Dan kekosongan ini ternyata membawa akibat yang juga tidak kecil kayak gitu. Bahkan sampai ke ranah penyakit, tidak bisa tidur berhari-hari, GERD terus-menerus seperti itu. Sekali lagi, semua itu adalah pesan cinta, sahabat. Jadi, malam hari ini saya mengambil tema memiliki mata namun tidak melihat, yaitu saat jiwa hadir bukan sekedar hidup. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sahabat, kita berhenti sejenak, bukan untuk berpikir, tapi untuk melihat ke dalam diri kita. Seringkali kita merasa sudah melihat, padahal yang kita lakukan selama ini baru saja dalam aspek menatap. Seringkali kita sudah mendengar, rasanya mendengar dengan telinga. Padahal hati kita tidak benar-benar hadir. Kita seperti hidup, menjalani hari, melakukan banyak hal, tapi di akhir hari kita, pada malam hari kita di tempat tidur, kita tiba-tiba merasa kosong dan bertanya tadi saya ngapain ya? Kayaknya sibuk, kayaknya capek, tapi kok nggak ada, rasanya kok nggak melakukan apa-apa ya? Kayak kosong gitu loh.
Ada bagian dari diri kita tuh yang terasa kosong, lelah, dan resah, nggak tahu kenapa. Ada yang merasa seperti itu? Nah, lain cerita tuh kalau Pak Jarod memang dari apa loncat-loncat terus dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, tapi beliau hidup gitu. Sehingga di usia beliau 60-an, 62 ya Pak sekarang ya. 62 masuk 63. Yes, masuk 63 Pak Jarod nggak kelihatan gitu. Karena apa? Beliau benar-benar hadir di dalam setiap apa yang beliau lakukan. Begitu juga dengan Pak Wisnu gitu. Beliau udah opa-opa gitu. Salah satu pembicara lain di camp itu juga Pak Wisnu. Itu beliau juga udah opa-opa gitu kan. Tapi semangatnya juga sama. Sebentar beliau ada di Jepang, sebentar ada di Jerman, sebentar ada di Australia. Itu malah jam terbangnya apa loncatannya juga tidak kalah hebohnya sama Pak Jarod gitu. Kalau saya mah masih muter-muter aja nih dari Ciater, Karawaci, kadang-kadang aja ke Jogja, kemana gitu kan. Jadi malam hari ini sahabat, saya mengajak sahabat semua untuk bercermin gitu, merenung lebih banyak ke dalam. Ruang malam ini kami ciptakan bukan ruang untuk menjadi pintar, sahabat. Bukan ruang untuk menjadi benar, tapi ruang kita semua untuk mulai bercermin. Karena seringkali masalah terbesar manusia bukan karena ia tidak punya mata, tapi karena ia tidak. Jika malam ini ada satu kalimat yang terasa mengetuk hati Anda, izinkan dia tinggal sejenak. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dilawan. Cukup Anda malam hari ini hadir karena kesadaran selalu dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri Anda sendiri. Saya pun ketika menyusun materi ini, ada suatu keharuan yang teramat sangat di dalam diri. Dan bertanya juga ke dalam diri, sungguh-sungguhkah saya melihat? Sungguh-sungguhkah saya mendengar? Tanpa terasa air mata pun menetes karena kebanyakan dari kita tidak sedang sungguh-sungguh mendengar dan tidak sungguh-sungguh melihat. Oke, sahabat semua, kita siapkan malam hari ini semoga membawa transformasi yang lebih dalam hingga di relung hati kita yang paling dalam, hingga ke dalam kolbu kita yang paling dalam. Supaya berkah acara ini malam ini, mari kita berdoa dulu bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin dalam bahasa universal. Suara saya sudah cukup jelas ya sahabat, saya nggak pakai apa mic, apa namanya earphone, tapi suara saya sudah cukup jelas sahabat. Ada yang merasa suara saya sayup-sayup sampai? Ada ya? Jelas. Ya, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dalam hening malam ini, kami datang apa adanya, dengan tubuh yang mungkin lelah, dengan pikiran yang mungkin penuh, dengan hati yang mungkin sedang tertutup, tanpa kami sadari. Ya Tuhan, jika selama ini kami memiliki mata, namun tidak sungguh-sungguh melihat, jika kami memiliki telinga, namun tidak benar-benar mendengar, jika kami memiliki hati, namun lupa menggunakannya untuk memahami, maka lembutkanlah kami malam ini, Tuhan.
Lepaskan kami sejenak dari kesibukan kami yang membuat kami jauh dari kehadiran-Mu. Bukakan mata jiwa kami agar kami mampu melihat kebenaran, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati. Ajarkan kami untuk berhenti sejenak, agar Engkau yang bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam diri kami. Ajarkan kami hadir, agar hidup ini tidak hanya kami jalani, tetapi kami hayati bersama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam bimbingan dan cahaya-Mu, Tuhan. Jadikan ruang ini sebagai ruang kesadaran, ruang kejujuran, dan ruang pulang bagi jiwa-jiwa kami. Amin. Sahabat, kerugian terbesar manusia hari ini adalah saat hatinya tertutup atau tercover. Ini yang sering, ini sebenarnya di dalam Quran dikatakan sebagai kafir. Itu adalah kondisi ketertutupan ini, sahabat. Bukan karena Anda memeluk agama lain, tapi kafir yang sesungguhnya adalah ketika Anda tertutup. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, sahabat. Kita sering mengira bahwa kerugian terbesar itu adalah kalau kita hilang harta kita. Entah ditipu kah, entah kerugian kah, entah salah prediksi kah, salah analisa kah, kehilangan uang kah, kehilangan pekerjaan, kehilangan kenyamanan. Sebagian lagi mungkin mengira bahwa kerugian yang terbesar dalam hidup adalah kehilangan kesehatan. Betul? Saat tubuh sakit, tenaga mulai melemah, hidup tidak lagi dijalani seperti biasa. Semua terasa berat dan Anda merasa menjadi orang yang paling malang sedunia. Semuanya memang berat, sahabat. Tapi malam ini, izinkan diri Anda untuk melihat lebih dalam lagi bahwa kerugian terbesar manusia itu bukan kehilangan harta, sayang. Bukan kehilangan kesehatan, melainkan kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran apa adanya. Saat hati Anda tertutup, seseorang mungkin masih bisa terlihat hidup rapi di luar. Ia bisa terlihat rajin ibadah, taat aturan, berbuat baik pada sesama. Tapi to be honest, sejujurnya di dalam hati ada kegelisahan yang tidak terjawab dan tidak bisa diisi oleh apapun, sebanyak apapun uang Anda. Tadi saya cerita, banyak pasien saya datang ke praktek, mereka memiliki segalanya. Uang ada, keluarga ada, baik-baik saja, suami, istri ada, anak-anak pun tidak ada masalah, pekerjaan juga ada, seperti tidak kurang apa-apa. Namun di dalam hati ada kegelisahan yang tidak terjawab, ada kelelahan yang tidak bisa sembuh, bahkan sudah istirahat, sudah tidur sekalipun, dan ada kekosongan yang tidak bisa terisi oleh apapun. Ini yang membuat banyak orang hari ini sakit dan resah luar biasa, meski tampak baik-baik saja di luarnya. Sahabat, hati yang tertutup ini bukan berarti Anda jahat, bukan. Bukan berarti karena Anda melakukan kejahatan yang luar biasa, misalkan membunuhkah, menipukah, korupsikah, bukan. Seringkali ia adalah berupa hanyalah hati yang terlalu lama bertahan dan terlalu sibuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari luar diri Anda.
hingga lupa mendengarkan suara Tuhan dan suara jiwa Anda sendiri. Saya sering mengatakan, kita seringkali berdoa, sahabat. Terus berdoa dalam konteks meminta. Terus ketika apa yang kita pinta itu tidak kunjung kita dapatkan atau tidak kunjung hadir di dalam hidup kita, padahal Allah jelas-jelas mengatakan, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Kita sudah berdoa, sudah meminta, tapi kok tidak kunjung hadir ya hal itu di dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, apakah Allahnya yang sedang budak? Atau dia sedang bisu? Atau kitanya yang sedang tidak mampu mendengar? Silakan Anda jawab sendiri. Ketika hati kita sedang tertutup, sayang, kita akan tertutup dari kebenaran Tuhan. Bukan karena Tuhan yang sedang menjauh, tapi karena kita yang terlalu penuh untuk menerima kehadirannya. Maaf saya, maaf sahabat saya. Kita juga tertutup dari suara jiwa kita sendiri. Tanda-tanda kecil diabaikan, panggilan lembut tidak terdengar. Tubuh berbicara, tapi kita menyuruhnya diam. Kita bungkam dengan obat, kita bungkam dengan operasi saat tubuh kita sedang berbicara dalam bentuk sakit. Dan di ujungnya akhirnya kita tertutup dari makna hidup kita sendiri. Kita seperti hilang arah. Kita seperti tidak tahu mau kemana. Kita seperti tersesat dalam labirin pikiran, dalam labirin kehidupan yang kita ciptakan sendiri, sahabat. Hidup dijalani, tapi tidak sungguh-sungguh dihayati. Aktivitas berjalan, tapi hati tertinggal jauh di belakang. Inilah kerugian yang paling sunyi, sayang. Karena seringkali kita pun tidak sadar tentang kehilangan waktu dan kehilangan kesadaran ini. Garden of Light malam ini tidak datang untuk menghakimi hati-hati kita yang sedang tertutup, sayang. Tapi sedang mengundang hati agar berani terbuka kembali. Karena ketika hati mulai terbuka, kebenaran tidak lagi terasa mengancam, melainkan memulangkan. Apanya yang pulang? Jiwa kita, kesadaran kita, sayang. Yesus dan Al-Quran berbicara hal yang sama. Peringatan yang sama dari dua jalan yang berbeda. Dari dua jalan iman. Pada titik ini, mari kita dengarkan dua suara suci dari dua jalan iman yang berbeda. Namun berbicara tentang hal yang sama. Yesus berkata dalam Alkitab di dalam Markus 8 ayat 18. Kamu mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Dan mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Dan Al-Quran mengingatkan dengan bahasa yang sama. Mereka punya hati, mata, dan telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Bahkan dikatakan itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ngeri banget kan? Analogi bahasa orang yang tidak mampu mempunyai hati, tapi tidak mampu merasa, punya mata, tapi tidak mampu melihat, punya telinga, tapi tidak mampu mendengar.
dikatakan tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ini dua kitab yang berbeda, dua jalan iman, tapi satu pesannya sama. Masalah manusia hari ini, sahabat, bukan kekurangan alat, melainkan kehilangan kesadaran. Ayat-ayat ini tidak sedang memvonis kita sebagai manusia. Ini bukan kutukan, ini bukan ancaman, ini bukan penghakiman. Ini adalah undangan yang sangat lembut dari Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terlalu lama hidup di permukaan, sayang. Tuhan tidak berkata, kamu punya mata tapi tidak sungguh melihat. Tuhan berkata, kamu punya mata tapi tidak sungguh-sungguh melihat. Artinya apa? Masalahnya bukan pada kemampuan mata kita untuk melihat ini, tapi pada kehadiran kita atas berfungsinya mata ini. Kita bisa melihat ayat, tapi tidak mampu melihat maknanya. Kita bisa mendengar firman, tapi kita tidak membiarkan firman itu menembus relung-relung hati kita sehingga membawa perubahan. Kebanyakan hanya numpang lewat dari masuk kiri keluar kanan. Kita bisa hidup dalam agama, tapi jiwa kita tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Dan ketika hati ini tidak hadir, sayang, hidup pun menjadi rutinitas. Iman pun menjadi kebiasaan, Tuhan pun menjadi konsep. Kehadirannya tidak sungguh-sungguh kita rasakan di dalam hidup kita hari ini, sayang. Garden of Light malam ini bukan untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk bertanya jujur ke dalam diri. Apakah selama ini hari-hariku lalui, apakah aku sungguh-sungguh hadir atau hanya menjalani saja? Karena saat jiwamu mulai hadir, ayat tidak lagi dibaca sebagai perintah, tapi sebagai cahaya yang membangunkan. Orang kafir bukan sekedar soal agama, sayang. Makna kafir yang salah pahami oleh kebanyakan orang. Di bagian ini kita perlu berjalan dengan hati yang lebih jernih. Dengan kepala yang lebih rendah. Karena ada satu kata yang sering disalahpahami, sering dilontarkan dengan emosi, dan sering dijadikan label untuk orang lain. Kata ini adalah kafir. Secara bahasa, kafir itu artinya menutup, sayang. Kita selama ini memahami kafir itu adalah ketika orang itu berbeda keyakinan dengan kita. Orang Islam mengatakan orang Kristen kafir. Orang Kristen mengatakan orang Islam kafir. Orang Islam mengatakan orang Hindu kafir. Orang Hindu mengatakan orang Islam dan orang Kristen kafir. Sampai kapan kita saling menghukumi dan menganggap diri kita lebih benar dan lebih baik dari orang lain, sayang? Anda hari ini kukuh dengan agama Anda. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. It's okay. Tapi tidak Anda gunakan untuk menghakimi orang lain. Menganggap bahwa Anda adalah kasta tertinggi. Menganggap bahwa surga adalah milik agama Anda. Orang yang di luar agama Anda nanti semua masuk neraka. Silahkan itu Anda pahami untuk diri Anda sendiri, tapi tidak untuk menghukumi orang lain. Karena secara bahasa kafir itu artinya cover, menutup. Menutup dari apa? Bukan pertama-tama tentang agama, sayang, tetapi tentang hati yang menutup. Menutup apa? Menutup hati dari kebenaran,
menutup kesadaran dari cahaya, menutup diri dari suara Tuhan yang sebenarnya selalu hadir di dalam diri Anda. Karena itu sahabat, kafir bukan hanya soal KTP agama Anda, bukan soal pindah keyakinan, bukan soal kamu dan mereka. Seseorang bisa lahir, hidup, dan mati di dalam agama titik-titik-titik, namun hatinya tetap tertutup. Dan sebaliknya, seseorang bisa sedang mencari, bertanya, dan merendah, namun hatinya justru sedang terbuka. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran dengan sangat tegas namun jujur. Dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 7, di situ dikatakan, Allah telah mengunci mata, hati, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka pun ditutup. Ayat ini sering dibaca, seolah-olah Tuhan sedang menghukum. Padahal ini adalah akibat, bukan hukuman. Ketika seseorang terus-menerus menutup diri, menolak mendengar, merasa sudah paling tahu, maka hatinya perlahan-lahan akan mengeras. Dan inilah makna kunci yang perlu kita pahami bersama. Yang berbahaya bukan tidak tahu Tuhan, sahabat. Yang berbahaya justru adalah merasa sudah tahu, sehingga berhenti untuk mendengar. Saat itu terjadi, ayat-ayat apapun tidak akan lagi mampu menerangi hati Anda, sahabat. Nasihat sebaik apapun tidak lagi mampu menyentuh hati Anda. Penderitaan pun tidak mampu lagi mengajar. Dan Garden of Light malam ini tidak pernah mengajak kita menunjuk siapa yang kafir, tapi mengajak kita bertanya dengan jujur ke dalam diri, di bagian mana hatiku sedang termenutup. Di bagian mana aku sudah terlalu yakin sehingga lupa untuk mendengar. Karena ketika hati mulai terbuka, Tuhan tidak lagi terasa jauh, sayang, melainkan sangat-sangat dekat. Di dalam Al-Quran, kafir itu adalah merujuk pada hati yang tertutup dan menolak kebenaran. Yang pertama adalah hati ditutup tidak mau memahami. Ini ada di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 25. Redaksinya seperti ini. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, tetapi kami jadikan penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan di telinga mereka ada sumbatan. Makna pentingnya adalah mereka mendengar tapi menolak untuk memahami. Bukan karena kurang bukti, tapi karena hati sudah menutup dirinya. Kedua adalah mengetahui kebenaran namun menolaknya. Ada di dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 89. Tatkala datang kepada mereka Alkitab dari Allah yang membenarkan yang ada pada mereka, mereka mengingkarinya. Padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan dengannya. Makna penting dari hal ini adalah tahu kebenaran tapi menolak menerimanya. Dan penolakan lahir dari kesombongan batin, bukan ketidaktahuan. Yang ketiga adalah hati menutup lalu menyalahkan orang lain. Itu ada di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 148. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah mengendaki niscaya kami tidak mempersekutukannya. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan dan menyalahkan sampai mereka merasakan ajab kami. Makna pentingnya adalah saat hati Anda tertutup, sayang, seseorang tidak bercermin bahwa ini adalah mungkin salah saya, tapi selalu menyalahkan pihak lain. Dan menolak tanggung jawab batin atas apa yang sedang terjadi. Yang keempat adalah berpikir sudah paling benar. Ini yang menutup diri Anda. Ini ada di dalam surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuan yang dimilikinya? Makna pentingnya adalah punya pengetahuan tapi tidak mau dibimbing.
merasa sudah tahu akhirnya berhenti mendengar. Jadi dalam Al-Quran kafir bukan pertama-tama soal agama sayang, tapi soal hati yang menutup. Menutup diri dari kebenaran, menolak untuk mendengar, lalu memandang yang berbeda sebagai ancaman atau kesalahan. Jadi yang paling berbahaya bukan tidak tahu Tuhan sayang, tapi merasa sudah tahu sehingga berhenti untuk mendengar Tuhan. Mengapa banyak orang lelah hari ini meski sudah taat? Di titik ini kita perlu bertanya dengan sangat-sangat jujur bukan kepada orang lain tetapi kepada diri kita sendiri. Mengapa hari ini banyak orang yang taat namun lelah? Ibadah dijalankannya dengan rutin tapi jiwa terasa kering. Doa-doa dipanjatkan dengan panjang tapi hati tetap gelisah. Aturan ditaati dengan disiplin tapi tubuh mulai sakit dan rapuh. Banyak yang berkata, aku dekat dengan Tuhan, tapi mengapa hidup terasa berat? Mengapa damai tidak tinggal lama di dalam diriku? Mengapa bahagia terasa sebentar saja? Ini pertanyaan yang sangat sensitif tapi penting untuk berani dihadapi sayang. Masalahnya bukan pada ketaatan Anda, tapi pada ketiadaan kehadiran Anda. Kita menjalani hidup tapi tidak sungguh-sungguh hadir di dalamnya. Kita sedang menjalani ibadah tapi tidak benar-benar membawa jiwa kita masuk ke dalam ibadah yang sedang kita jalani. Hidup dijalani tanpa kehadiran. Iman pelan-pelan berubah menjadi rutinitas. Yang penting dilakukan, yang penting selesai, yang penting benar secara luar. Dan ketika iman menjadi rutinitas sahabat, Tuhan pun tanpa sadar berubah menjadi konsep semata. Hanya dibicarakan, didefinisikan, diperdebatkan, tapi tidak sungguh-sungguh dihadirkan. Disinilah jiwa mulai tertinggal. Tubuh bergerak, pikiran bekerja, aktivitas berjalan, tapi jiwa tidak diajak ikut serta. Padahal jiwa tidak bisa disuapi dengan kewajiban. Jiwa hanya hidup ketika ia hadir, ketika ia didengar, ketika ia diilibatkan. Inilah sebabnya menjawab pertanyaan kenapa banyak orang yang sudah taat, tapi di dalamnya masih banyak kelelahan sehingga dia sakit hari ini. Bukan karena Tuhan yang menjauh, tapi karena kita yang hidup seringkali tanpa kehadiran. Garden of Light malam ini sayang tidak mengajak kita untuk menambah ketaatan. Saya yakin taat Anda sudah sangat-sangat cukup selama ini. Tapi Garden of Light malam ini mengajak kita untuk mengembalikan kehadiran jiwa ke dalam setiap nafas, doa, dan hidup kita. Inilah perbedaan yang mengubah segalanya, yaitu hidup vs hadir. Di titik ini kita akan melihat satu perbedaan yang sangat halus namun mengubah segalanya. Perbedaan antara hidup dan hadir. Banyak orang hidup, mereka bergerak, beraktivitas, menjalankan peran, bertahan, menyelesaikan tanggung jawab, bangun pagi, bekerja, mengurus keluarga, menjalani hari demi hari. Hidup seperti ini tidak salah sih. Tapi hidup saja belum tentu hadir, Anda di satu titik pasti akan kelelahan. Dan di ujungnya lelah ini gak kemana-mana. Tubuh Anda akan protes dan mengatakan dan berbicara dalam bentuk sakit. Hadir adalah sesuatu yang berbeda. Hadir di sini berarti apa sayang? Sadar atas apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Hadir berarti terhubung. Terhubung dengan apa? Dengan nafas, dengan rasa, bahkan dengan Allah, dengan Tuhan di dalam diri Anda. Bukankah Roh Kudus itu hadir di dalam dirimu? Ada di 1 Korintus 6 ayat 19-20.
Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah connect dengan Roh Kudus itu, sayang? Apakah engkau sudah connect dengan kehadiran Allah di dalam dirimu? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Hadir di sini juga berarti merasakan, bukan sekedar melewati. Hadir di sini juga menyerah dengan percaya. Bukan menyerah karena putus asa. Setelah berusaha sana sini nggak berhasil, di ujungnya Anda mengatakan, ya udahlah, saya pasrah. Udah jalan kemana-mana, nggak ada hasil. Sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Itu bukan pasrah, sayang. Itu menyerah. Itu putus asa. Menyerah percaya itu adalah pasrah sepenuhnya karena percaya sepenuhnya pada Allah. Menyerah dengan sadar bahwa hidup ini tidak perlu Anda kendalikan semuanya. Banyak orang hidup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Tapi jika ditanya, kapan terakhir kali kau benar-benar hadir? Mereka terdiam. Karena hidup selama ini puluhan tahun dijalani hanya dengan otomatis ritmis semata, akhirnya tidak ubahnya seperti robot atau binatang ternak tadi. Hadir hanya bisa terjadi ketika jiwa ikut masuk ke dalamnya. Inilah yang sering hilang dari kehidupan yang terlalu sibuk. Kita ada tapi tidak pernah benar-benar di sana. Garden of Life tidak mengajak kita meninggalkan hidup, tapi mengajak kita menghidupi hidup dengan kehadiran. Karena ketika kita hadir, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai ruang tempat Tuhan sedang bekerja dan jiwa bernafas dengan lega. Mata jiwa vs mata fisik. Yang membuat manusia pulang, ini adalah ketika kita mampu membedakan mana mata jiwa kita dan mana mata fisik kita. Jangan-jangan kita selama ini hanya sedang melihat dengan mata fisik kita. Di bagian ini kita diajak melihat dengan cara yang berbeda. Kita semua memiliki mata. Di bagian ini kita melihat dengan cara yang berbeda. Kita semua memiliki mata fisik yang dua ini. Dengan mata ini kita melihat bentuk, melihat peristiwa, melihat apa yang terjadi di luar diri kita. Mata fisik itu memang sangat berguna, tapi mata fisik hanya bisa melihat apa yang nampak. Namun ada mata lain yang jauh lebih menentukan arah hidup manusia, yaitu mata jiwa kita. Mata jiwa tidak melihat bentuk, sayang. Ia sedang melihat makna. Mata jiwa tidak sibuk menilai peristiwa, tapi ia mampu menangkap pesan-pesan Tuhan di balik peristiwa itu. Mata jiwa tidak bertanya lagi, apa yang sedang terjadi padaku Tuhan? Tapi ia bertanya, apa yang sedang Kau ajarkan kepadaku Tuhan? Ketika mata jiwa terbuka, sayang, hidup tidak lagi terasa acak. Luka tidak hanya menyakitkan. Sakit-sakit Anda hari ini tidak membuat Anda menderita. Tapi luka-luka ini membimbing Anda pada kesadaran.
Sakit-sakit yang Anda miliki hari ini hanyalah sekedar pesan cinta, sahabat. Selamanya Anda akan sakit terus-menerus ketika Anda tidak memahami pesan cinta ini. Anda hanya putar-putar di sana saja. Dan hakikat pesan cinta adalah seperti orang ketuk pintu. Ketukan pertama pelan. Nah, didengar akan muncul ketukan yang lebih hebat. Akan muncul ketukan yang lebih hebat. Dan itu yang saya hadapi setiap hari dengan pasien-pasien yang datang. Saya sedih. Ya beruntung mereka bisa datang ke ruang praktek saya sehingga bisa memahami pesan cinta itu. Sehingga bisa memahami lewat jejak jiwa yang saya sampaikan bahwa engkau sakit hari ini loh pesan cintanya. Tapi betapa banyak orang-orang di luar sana, mungkin termasuk yang ikut Zoom hari ini, menderita karena sakit dan terus saja menderita karena tidak melihat, tidak mampu menangkap pesan cinta itu. Jadi cuma putar-putar, berobat sana, berobat sini, sakit sana, sakit sini, nggak selesai-selesai. Diobatin di sini, muncul di tempat lagi, diobati sebentar, besok kambuh lagi. Semua ini melelahkan, bukan sahabat? Seharusnya pesan cinta Tuhan ini mengarahkan hidup Anda dengan lebih baik. Ini yang saya, Pak Jarod, tidak bosan-bosannya saya tiap minggu buat Garden of Light malam ini. Setiap hari Rebo, Selasa. Buat yang belum masuk Zoom, belum masuk kelas holistik, tolong masuk. Karena tidak selalu saya Zoom dengan Pak Jarod. Admin silahkan share. Buat barang siapa yang belum masuk kelas holistik, tolong masuk. Karena tidak selalu kami share-share. Bukan buat apa-apa sayang, ini buat diri Anda sendiri. Al-Quran mengingatkan kita dengan sangat jujur. Di dalam surat Al-Hajj itu, bukan mata itu yang buta, tapi hati yang di dalam dadamu. Ayat ini tidak sedang mengatakan bahwa manusia kehilangan penglihatan. Buta itu kan kayak nggak punya mata ya. Tapi kehilangan kepekaan hati. Kita bisa melihat banyak hal, tapi tidak bisa melihat maknanya. Kita mengalami banyak peristiwa, tapi tidak menangkap arah hidupnya, tidak menangkap pesan cinta dari ayat itu, tidak menangkap pesan cinta dari apa yang sedang kita alami hari ini. Bayangkan. Ada seorang pasien bisa sampai 3 kali menikah, 4 kali menikah, dipertemukan dengan orang yang sama. Ternyata ketika saya dalami, dia pernah mengalami pelecehan seksual sehingga dia dipertemukan selalu dengan orang-orang yang orang dengan suami-suami, dengan pria-pria yang mengalami penyimpangan seksual. Itu sebenarnya adalah refleksi dari luka batin masa kecilnya yang tidak dipulangkan, yang tidak dipulihkan, yang tidak dipahami, dimaknai. Kenapa saya sakit hari ini? Tahun yang lalu dia operasi frozen shoulder, tahun sebelumnya dia operasi, tahun sebelumnya dia kemana, tahun sebelumnya dia masuk rumah sakit, dan hari ini dia pun mengalami banyak masalah di dalam tubuhnya. Ini yang saya katakan dengan pesan cinta itu seperti orang ketuk pintu. Sakit itu seperti orang ketuk pintu. Di ketukan pertama pasti pelan, berbisik. Ketukan selanjutnya akan lebih keras, lebih keras, lebih keras. Dan ketika mata jiwa Anda tertutup, manusia akan mudah tersesat meski jalannya terlihat jelas. Garden of Light malam ini sayang bukan mengajak kita melihat lebih banyak, tapi melihat lebih dalam. Karena
saat mata jiwa mulai terbuka, hidup tidak lagi sekedar dijalani, tapi menjadi jalan pulang bagi kita semua. Nanti di akhir sesi ini, kita akan melakukan meditasi untuk ke dalam, sahabat. Seperti biasa, 30 menit terakhir kita meditasi ke dalam sesuai tema Garden of Life. That's why kenapa saya, Pak Jarod, Pak Wisnu buka. Sekarang kenapa kami membuat Camp 5P? Kenapa kita membuat Camp 5P ini? Untuk apa? Memulihkan tubuhmu, memulihkan mental, memulihkan energi, memulihkan jiwa, dan di ujungnya pulang kepada Tuhan. Kita selama ini hanya sibuk di ruang pikiran kita. Padahal di situ ada banyak luka. Padahal di situ banyak luka, di situ banyak trauma, di situ banyak duka cita, sakit hati, menderita. Kita sibuk di situ dan rasanya lelah sekali. Di camp ini saya mengajak sahabat untuk pindah ke ruang jiwa. Seperti Garden of Light malam ini dan malam-malam setiap minggunya sebenarnya adalah upaya saya untuk memindahkan Anda ke ruang jiwa. Saya bukan ustadz, bukan kiai yang hebat, bukan. Saya seorang sahabat yang sudah pernah sahabat bagi Anda semua yang sudah merasakan betapa menderitanya hidup di ruang pikiran Anda. Di ruang mental tuh sangat-sangat menderita. Saya pun mengalami 3 kali hipnoterapi. Saya bolak-balik pergi ke satu terapis ke terapis lain. Dari satu psikolog ke psikolog lain untuk membereskan diri saya. Dan itu tidak ada habis-habisnya dulu. Rasanya sudah bebas, merdeka. Tapi ternyata hanya kepicu 1-2 trigger. Belum muncul lagi tuh. Wow, ternyata saya masih punya nih emosi ini, emosi itu. Dan itu tidak selesai-selesai, sahabat. Karena memang pikiran bawah sadar kita itu seperti samudra yang luas, dalam dan luas. Maka kalau Anda mau damai, please pindah ke ruang jiwa. Di ruang jiwa hanya ada 2 kata, yaitu penerimaan dan cinta. Karena jiwa Anda sepenuhnya adalah berasal dari Roh Kudus. Anda adalah percikan Tuhan. Anda adalah gambaran diri Tuhan. Di dalam surat As-Sod 3872 Allah mengatakan, ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Bayangin, Allah sendiri sedang meniupkan ruhnya ke dalam diri kita, ke dalam tubuh ini, sehingga kita hidup hari ini, sayang. Sehingga sejatinya diri kita ini sebenarnya adalah Roh Kudus itu sendiri, sayang. Ini yang harus kita pulangkan, sayang. Ini yang kita pulihkan, karena carut-marut di aspek mental Anda itu akhirnya mengotori jiwa yang seharusnya tidak boleh kotor. Seharusnya jiwa itu tetap murni dan suci, karena nanti akan kita pulangkan sepenuhnya pada saat kita meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Semua yang datang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Anda tidak kembali dengan tubuh ini. Yang perlu Anda kembalikan adalah Anda pulang dengan jiwa Anda yang bersih, sayang. Inilah makna dari pesan cinta.
berupa sakit Anda, berupa masalah-masalah Anda hari ini, adalah sebagai sarana untuk memurnikan jiwa ini kembali. Sampai titik ini, sahabat. Kita mungkin mulai menyadari satu hal penting, bahwa selama ini kita terlalu sibuk melakukan segala sesuatu hingga lupa untuk memberi ruang. Garden of Light malam ini tidak minta Anda untuk menambah amalan. Tidak mengajak kita untuk menambah pengetahuan. Tidak juga mengajak kita menjadi lebih hebat secara rohani. Justru sebaliknya. Garden of Light malam ini sedang mengajak kita semua untuk mengurangi perlawanan. Perlawanan untuk selalu mengatur, perlawanan untuk selalu benar, perlawanan untuk selalu kuat, perlawanan yang tanpa sadar membuat hati kita selalu tegang dan tertutup. Kita sering berpikir bahwa Tuhan bekerja ketika kita sudah melakukan banyak hal. Padahal seringkali Tuhan mulai bekerja justru ketika kita berhenti sejenak, sayang. Berhenti dari apa? Berhenti dari kesibukan batin kita. Berhenti dari kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Berhenti dari suara-suara yang terlalu berisik di dalam kepala kita. Yang gak pernah diam. Bukan karena Tuhan kekurangan kekuasaannya, sayang. Tapi karena justru kita yang sering tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Padahal Allah sudah berkata, Tuhan berkata nih, ketika engkau angkat tangan, aku loh turun tangan. Ketika engkau turun tangan, aku yang angkat tangan. Sok silahkan engkau bekerja sendiri. Sehingga kalau kita menghayati dan cerdas dengan ayat ini, harusnya kita angkat tangan dari depan, bukan di belakang. Tuhan, saya nggak ngerti, saya goblok, saya nggak tahu. Saya nggak punya kuasa apapun. Silakan saya serahkan hidup saya, Tuhan. Bayangin di surat 1 Korintus 6 ayat 20, Tuhan berkata, tubuhmu sudah dibeli, dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Kita mempercayai ayat itu sebagai dari Tuhan, tapi kita tidak benar-benar menjalankan apa yang tertera di dalam Alkitab itu. Begitu juga di dalam Islam. Kita sholat dan mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar kita sudah lakukan dalam hidup kita atau sekedar lip service saja, sayang? Jika hati tadi penuh agenda, maka Tuhan pun sulit masuk, sayang. Ketika jiwamu penuh dengan tuntutan-tuntutan hidup, maka kehadirannya akan sulit terasa. Engkau sibuk mengatur hidupmu, bahkan engkau sibuk mengatur Tuhan dengan doa-doamu. Berhentilah sejenak, sayang. Bukan berarti menyerah pada hidup. Berhenti sejenak berarti percaya bahwa hidup ini tidak harus kita pikul sendirian. Dan di ruang hening itulah Tuhan mulai bekerja, sayang. Bukan dengan suara yang keras, tapi dengan sentuhan yang lembut. Di titik ini, penting untuk kita pahami bersama apa sebenarnya Garden of Light ini.
Garden of Light ini adalah taman cahaya. Bukan ruang untuk menjadi benar. Bukan ruang untuk melihat merasa lebih suci, merasa lebih tahu. Bukan juga ruang untuk membandingkan dirimu dengan siapapun. Di ruang ini tidak ada yang dihakimi, tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dipaksa untuk percaya, berubah atau setuju. Karena kesadaran tidak pernah hadir, lahir dari paksaan. Ia lahir dari keamanan. Garden of Light adalah ruang di mana kita boleh datang apa adanya. Mau itu dengan pertanyaan kah? Mau itu dengan kebingungan kah? Dengan luka kah? Dengan lelah kah? Kita di sini tidak diminta untuk menjelaskan diri kita. Kita hanya diajak untuk hadir sepenuhnya. Hadir dengan nafasmu. Hadir dengan rasamu. Hadir dengan hati yang mau mendengar. Di camp nanti Anda akan diajar dan dituntun, dibimbing untuk benar-benar hadir ini. Sadar nafas itu bagaimana, sadar rasa itu bagaimana, sadar waktu itu bagaimana. Ini adalah formula-formula yang sederhana, tapi ketika kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, so powerful sayang, untuk membawa kita pada kedamaian bersama Tuhan. Ketika seseorang benar-benar hadir, maka jiwa pun tidak perlu dipaksa-paksa untuk terbuka. Ia akan terbuka dengan sendirinya. Dan ketika mata jiwa ini mulai terbuka, kebenaran apapun tidak lagi terasa menakutkan, bahkan kebenaran yang bernama kematian. Bahkan hal-hal yang sulit, yang berat, yang selama ini kau anggap sebagai musibah, sebagai berat-berat di dalam hidupmu, semuanya akhirnya menjadi menenangkan. Bukan untuk menghakimi, bukan tapi untuk memulangkan. Oke, sahabat, kita akan masuk ke meditasi hening, membuka mata jiwa. Silahkan yang mau pipis, pipis dulu. Yang mau ngemil, ngemil dulu. Silahkan, atau yang mau bertanya sambil menunggu sahabat-sahabat yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi meditasi. Terima kasih. Dalam meditasi saya tadi, yang cakra paling bawah, saya merasakan kayak mau jatuh. Belum ada saya. Tapi balik lagi udah gini. Silakan Pak Rahmat, share belum kelihatan. Belum kelihatan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Dalam meditasi saya tadi, yang cakra paling bawah, saya merasakan kayak mau jatuh. Tapi balik lagi udah gini, balik lagi, bukan ngantuk, tapi begitu rasanya. Pas di cakra yang apa namanya ini, yang nomor 2 pokoknya, ya itu kayak ada sinar warna ungu terus menjalar sampai ke hati. Tapi giliran ke jantung, saya herannya sama nggak tahu ini lalat, saya nggak tahu lalat atau apa. Lalat di sini muterin mata ke sini, balik lagi muterin ke sini, balik lagi muterin terus sampai ke sini, bolak-balik muterin sampai beres. Alhamdulillah mata saya bisa buka, Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Benar. Saya ngerasain itu bukan lalat sayang, itu energi yang lagi dia beresin di tubuh. Kata saya ini lalat ya Allah, saya fokus, tapi kenapa ini lalat nggak ini tapi saya terus ini fokus sampai beres.
Sampai beres udah dari ini naik ke tenggorokan nggak apa-apa, sampai ke mata lagi lalat lagi. Bukan lalat itu anak yang bergerak. Nggak tahu pokoknya sampai kata saya dari tadi nggak ada lalat, kenapa ini lalat terus muterin ini mata terus ke sini kok ke sini semua, kata saya. Pas terakhirnya yang ibu Bumi sama bapak Bumi, saya ngerasain Ibu Bumi mau ya Bapak Langit itu seperti bola tapi bersinar campur jadi satu, muter terus di ininya saya, di jantung saya. Kata saya, kenapa ini muter-muter gini terus sih begitu. Udah gitu aja lah. Saya saking bunganya, alhamdulillah ya Allah, mata saya buka. Bener ini ya Allah. Semoga. Jadi itu sahabat, itu adalah salah satu peserta camp yang dia matanya itu tertutup terus kayak gitu, kayak berat sekali untuk diangkat. Waktu itu saya belum, saya sholat, saya ngaji, tapi saya tidak tahu Allah di mana. Katanya ada di bayangan di depan, ada di diri sendiri, tapi nggak merasakan. Kadang saya rekayasa bentuk apa gitu, tapi nggak tenang hati. Pas kemarin sedikit demi sedikit pas meditasi pohon kehidupan, di situ saya merasakan bahwa Allah itu ada di diri saya. Saya baru merasakan itu sholat, saya merasakan ya Allah, ternyata ini wujud Allah sebenarnya di dalam diri ini, kata saya. Kenapa saya sampai mencari kemana-mana, sampai nggak tahu, penasaran Allah di mana, Allah di mana, saya nggak tahu wujudnya kayak apa. Ternyata wujud ini sendiri yang ada pada diri saya itu Allah. Kan Allah kan penuh kasih sayang, kenapa saya kok enggak ya? Oh berarti ini mental saya, kata saya. Di situ saya merasakan ya Allah benar-benar dekat. Jadi sekarang kalau saya sholat udah gini aja, oh udah ada Allah di sini, seneng. Semoga ini terus berjalan sampai akhir saya gitu ya. Itu saya mengamati memang pencarian saya tentang Tuhan itu sudah lama ya, dari sejak saya SMA. Kondisi keluarga ada bla 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 sehingga saya mencari Tuhan. Tapi waktu itu saya pelariannya ke pengajian ya. Saya masuk ke pengajian yang kata pemerintah gitu ya. Buat saya sih tidak sebetulnya, agak radikal lah gitu ya. Jadi kalau saya kerudung panjang, saya udah dari dulu SMA kerudungnya panjang, jubah, terus saya dari SMA itu pencarian jati diri lah. Ya, okay. Saya mencari terus dengan kondisi proses gitu ya. Tapi saya banyak kecewa. Oh, bukan ini. Bukan. Enggak, saya enggak pakai. Akhirnya saya kerudungnya naik gitu. Ada teman-teman saya, loh kok kerudungnya jadi naik, bajunya jadi gitu. Saya bilang masih syukur di kerudungnya. Terus kan saya kan nggak boleh tabaruz ya. Saya akhirnya tabaruz juga tuh pakai lipstik ya. Tadinya nggak boleh tuh. Perjalanan bercinta. Terus saya banyak protes Pak. Terus saya dari keluarga alirannya torekat, ini aliran apalah salafi atau apalah. Kalau buat saya sih semua nggak masalah ya, karena saya udah ini Muhammad tidak menyalahkan siapapun, tidak membenarkan siapapun, mana yang paling benar tidak, buat saya semuanya sama gitu. Intinya gitu kan, sampai perjalanan hidup saya bontang-banting segala macam ya Bu Sita. Intinya dari semua teman-teman di sini juga share, ini yang saya cari selama ini, Tuhan.
saya menemukan di rumah semesta Bu Sinta. Aku mohon. Ini yang saya cari. Saya di usia mau 52 tahun ini, saya baru tahu. Gak usah dicari kemana-mana. Oke, sahabat. Jadi itu sekelumit apa namanya sahabat-sahabat yang merasakan pencerahan. Mereka sudah nyari kemana-mana. Di situ dia merasakan bahwa Tuhan tuh hadir. Hadir dalam segenap aspek hidupmu, hadir di dalam tubuhmu, hadir di dalam rasamu, dan luar biasanya ibu tadi yang pertama tadi, itu sampai matanya bisa terbuka kembali, yang tadinya berat sekali. Padahal itu kan hanya 3 hari, tapi mampu membawa perubahan yang luar biasa. Jadi ketika dia bilang ada lalat, seperti ada lalat berputar di mata, itu sebenarnya bukan beneran lalat, tapi itu adalah reaksi dari energi yang sedang mengalir ke sana, ke arah mata tadi, dan itu memberi energi tuh. Pada tadi kenapa dia berat membuka itu pasti ada ada sumbatan-sumbatan di jalur energi di sana. Kemarin kita udah bahas ya, kemarin ya tanggal 7 ya kita bicara tentang energi. Siapa yang belum sempat ikut kemarin minta rekamannya tuh. Saya bahas tentang energi, itu ada 7 cakra. Cakra itu adalah seperti jalur, seperti meteran di rumah kita. Kalau meterannya rusak, maka satu rumah juga akan rusak. Nah, seperti itu. Dan kita punya 7 meteran itu. 7 pusat cakra itu ada 7 di dalam tubuh kita. Dan itu memberi energi pada organ-organ di sekitarnya. Dan juga berperan besar dalam emosi kita hari ini. Kalau cakra kita itu semua terbuka, menyatu semuanya, kita pasti akan tenang dan mudah untuk mencapai enlightenment itu, pencerahan itu gitu sahabat kita. Minimal ya, mungkin perjalanannya masih jauh nih untuk mencapai enlightenment. Minimal kita tenang, damai, menghadapi apapun. Dunia di luar mungkin tidak berubah, tetap aja mau gonjang-ganjing, mau apa katanya mau perang dunia ketiga tuh si Amerika udah nyerang sana nyerang sini seperti itu. Bukan kita bodoh amat, tapi tidak mempengaruhi stabilitas kedamaian di dalam diri kita. Itu ada meditasi pohon kehidupan yang diajarkan di camp itu benar-benar ngeberesin tuh 7 cakra yang itu akan membawa kita kesehatan, di mana tadi kalau generatornya itu pembangkitnya aja rusak ya, otomatis organ-organ di sekitarnya juga tidak mendapat suplai energi dengan baik gitu loh sahabat. Itu yang terjadi. Oke, saya jawab singkat-singkat aja ya. Saya jawab pertanyaan sahabat. Apa pesan cinta dari autoimun? Pesan cinta autoimun secara umum itu adalah terkait dengan diderita oleh orang-orang yang lemah. Saya share ya. Pesan cinta autoimun diderita oleh orang-orang yang lemah dan merasa tidak bisa membela dirinya sendiri. Merasa menyerah, tidak berdaya, lebih baik mati daripada berdiri sendiri, ada kemarahan dan ingin menghukum. Jika ingin sembuh ubah emosinya, saya bisa berbicara untuk diri saya sendiri dengan bebas dan mudah. Saya memiliki power atas diri saya di dalam diri saya sendiri. Saya mencintai dan menerima diri saya apa adanya. Saya bebas dan aman, saya baik-baik saja. Jadi pada kebanyakan kasus, hampir 100% orang autoimun itu masalah emosinya itu 100% itu mengedepan. Dan tidak jarang bahwa autoimun ini mudah bisa disembuhkan dengan memahami emosi-emosi ini. Ini baru emosi-emosi secara umum sayang. Nanti autoimunnya kan autoimun macam-macam ya. Autoimun itu kan juga dikenal dengan penyakit 1000 wajah. Jadi bisa berbentuk A, berbentuk B, bisa nyerang ginjal, bisa nyerang kulit, bisa nyerang tulang, bisa nyerang mata. Tadi kayak ibu yang tadi nggak bisa buka mata pun dokter ujungnya akhirnya mengatakan autoimun, menyerangnya ke mata. Seperti itu. Dan ketika dia hadir di camp dan melakukan meditasi pohon kehidupan itu, dia kebuka tuh lagi matanya gitu loh sahabat. Jadi
apa namanya? Nah, jadi di sini ini hanyalah untuk pesan cinta secara umum. Ini hanya pesan cinta secara umum, itu ada di dalam buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Siapa yang belum punya, silahkan kontak admin Bu Ati untuk memesan, karena di luar itu banyak sekali yang palsu. Kemarin seorang klien bawa buku palsu, aduh sedih banget saya. Udah cetakannya nggak jelas, fotokopian, terus apa namanya soft cover punya kita itu hard cover dan sangat bagus cetakannya, kertasnya juga tebal, leks banget. Megangnya tuh enak, berharga banget buku itu. Tapi ketika yang dibawa adalah palsu kayak begitu, aduh nggak ada energinya sama sekali itu. Udah jelek cetakannya, nggak enak banget dibacanya kayak gitu sahabat. Tulisannya kecil-kecil lagi, fotokopian jelek. Seperti itu sahabat. Tapi kalau Anda mau baca lebih mendalam tentang jejak jiwa tubuh Anda, kenapa Anda sakit A, sakit B, sakit C ini, Anda bisa ambil sesi konsultasi dan baca jejak jiwa. Silakan hubungi admin supaya apa? Supaya Anda punya arah. Nanti termasuk solusinya apa itu ada nanti. Jadi jejak jiwa secara umum, kemudian jejak jiwa tubuh Anda sakit apa itu pesan cintanya apa, spesifik banget, sangat relate dengan dengan kehidupan Anda, dengan emosi-emosi Anda. Saya ini jejak jiwa ini adalah hadiah gitu kan, saya dapat dari bulan Juli di ulang tahun saya ke kemarin 2005 ya, ke 47 tahun itu saya dibukakan dimensi lain dari life path ini, jejak jiwa ini, dan alhamdulillah semua peserta camp, semua pasien-pasien saya 100% menyatakan puas dan relate banget dengan kondisi emosinya. Jadi supaya nggak nebak-nebak gitu sahabat, nggak nebak-nebak apa namanya pesan cinta itu apa-apa seperti itu. Kemudian Bu Elda bertanya, sudah hanya hipnoterapi kita menangis setelah lega itu selanjutnya ada timbul efek mual. Kenapa mual? Karena kebanyakan emosi itu, apalagi emosi cemas, khawatir, overthinking itu banyak tersimpan di lambung sayang. Jadi ketika hipnoterapi mungkin menyentuh aspek emosi di situ, dia merasa dipahami, area situ terbuka, disitulah muncul mual. Oke? Kemudian Bu Sarifah, pengeroposan tulang. Keropos tulang-tulang itu adalah intinya dia apa namanya tentang menopang hidup. Oke? Jadi ketika tulangnya keropos itu selama ini ibu tanpa sadar dipaksa untuk selalu kuat gitu loh, padahal pura-pura kuat, padahal di dalamnya enggak gitu loh. Terus gigi itu terkait dengan mengunyah kehidupan ini, jadi dipaksa untuk mengunyah hidup ini dengan keras kayak gitu, sehingga lari ke sana. Pesan cinta dari Cancer. Cancer itu adalah menyimpan kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati, sedih yang mendalam dan lama. Kata kuncinya adalah mendalam dan lama, sahabat. Jadi apa namanya? Tidak ada Cancer yang ujuk-ujuk Cancer gitu dalam setahun 2 tahun, itu adalah proses panjang di atas 5 tahun. Jadi kalau mau sembuh dari apa Cancer itu harus cari tuh emosi apa yang saya simpan bertahun-tahun. Ada yang disadari, ada yang tidak, karena ketika tidak disadari itu ada di pikiran bawah sadar Anda, di mana peran pikiran bawah sadar itu 95 sampai 99%. Saraf kejepit, kenapa? Saraf itu terkait dengan proses merasa ke dalam hidup ini kayak gitu. Jadi ketika terjepit itu kayak menyimpan sesuatu yang nggak pengen begitu, tapi begitu gitu loh. Kita tidak mampu mengunyah dan mengurainya dengan baik, sehingga disitulah terjadi penjepitan di saraf ini. Oke, saya jawab secara umum-umum aja ya, seperti itu. Untuk yang lebih detail, lebih presisi, lebih spesifik, Anda minta apa namanya slot waktu untuk ketemu saya, untuk bicara private, bisa online saya, bisa online. Anda minta konsultasi dan baca jejak jiwa supaya punya arah gitu. Oh, saya sakit ini kenapa sih gitu loh. Supaya nggak bolak-balik saja gitu. Kemudian untuk wanita yang didiagnosa tumor, tumor itu hampir sama dengan cancer ya. Itu adiknya dari cancer. Tumor cancer itu kan tumor yang ganas. Tumor itu adalah benjolan-benjolan
pertumbuhan yang abnormal dari sel kayak gitu. Nah, kenapa dia ada di kandungan? Kenapa dia ada di lever? Kenapa dia ada di tulang? Kenapa dia ada di eh, eh, apa namanya prostat misalkan? Itu ada pesan cinta tambahan. Tadi udah saya sebut tumor itu sama dengan kanker, ada emosi-emosi yang mendalam yang lama yang disimpan. Nah, kenapa di kandungan itu biasanya terkait dengan kreativitas. Kandungan rahim itu adalah refleksi dari kreativitas. Dari kreativitas yang terhambat, ditekan, dan ketika itu di alat reproduksi, rahim kan juga alat reproduksi ya, itu biasanya terkait dengan pasangan, berarti terkait dengan suami. Seperti itu. Di kiri, di kanan itu juga ada pesan cinta tambahan yang berbeda, kayak gitu loh sayang. Jadi, dan itu tidak selesai dengan operasi. Saya punya pasien itu sudah 5 kali operasi mio. Ada seorang dokter juga peserta camp juga dulu pernah punya kanker di payudara, sudah diangkat payudaranya, sak payudara, sak tumornya, sak kankernya udah diangkat. 5 tahun kemudian ada di rahim, angkat rahimnya, umur 32 tahun udah menopause. Ada lagi di indung telur sebelah kanan, angkat dua-dua indung telur kanan, indung telur kiri. Kankernya tumbuh lagi di payudara yang sudah diangkat dan metastase ke tulang. Logikanya dia sebagai seorang dokter, pasti dia jaga makanan, pasti jaga kesehatan, pasti jaga obat-obatan, semua sudah dia lakukan. Pertanyaannya, kenapa kankernya masih ada terus? Alhamdulillah hadir di camp pertama dia hadir, dia sebagai pasien, di camp ketiga dia hadir sebagai testimoni dan dia sudah praktek lagi. Di camp pertama dia sudah berhenti praktek 5 tahun. Di camp ketiga dia datang dengan sebagai testimoni, kanker di tulang belakangnya hilang sahabat, dan dia sudah praktek aktif lagi. Dan sampai sekarang sehat walafiat. Oke, seperti itu sahabat. Jadi kalau Anda mau pulih benar-benar silakan. Anda bisa mulai dari baca jejak jiwa, konsultasi. Kalau yang di Jakarta Anda bisa ikut one day inner healing, hipnoterapi. Kalau mau lengkap benar-benar Anda serius dengan tubuh Anda serius dengan hidup Anda mau pulih semuanya, silakan hadir di camp. Itu adalah lengkap di situ. Pulih tubuh Anda, pulih mental, pulih jiwa, pulih energi, dan pulang kembali kepada Tuhan. Dan kali ini adalah Anda pergi berobat paling cuma satu-satu kan. Pergi ke kiai, Anda dapat untuk urusan spiritualnya. Pergi ke rumah sakit, Anda dapat hanya untuk fisik. Pergi ke psikolog, Anda dapat urusan mental, kayak gitu. Pergi ke hipnoterapis, hanya ngurusin di situ. Tapi di camp, hanya dengan nggak mahal ya, sama dengan hipnoterapis lain di luar sana. Ada kan hipnoterapis yang harganya 5 juta kayak gitu. Anda sudah dapat 4 hari loh di tempat kami. Ibaratnya benar-benar berada di dalam suatu ruang penyembuhan di mana medan morfiknya sudah terbentuk sebagai ruang penyembuhan. Di situ Anda pulih. Bukan berarti kemudian simsalabim hilang semua, tidak. Tapi paling tidak ada arah terhadap hidup Anda. Termasuk tadi kayak beberapa testimoni dari beberapa sahabat tadi bahwa mereka sudah mencari Tuhan kemana-mana. Datang dari satu guru ke guru lain, dari satu padepokan ke padepokan lain, dari satu ke gereja lain. Dengan cara yang sederhana, mereka masuk ke dalam diri, mereka merasakan energi itu, mereka merasakan keadaan Tuhan, yang ada hanyalah tangis dan air mata saja, bukan air mata, bukan tangisan karena masalah, bukan karena dosa, bukan karena takut, tapi tangisan yang nggak bisa dijelaskan sayang. Pertemuan dengan Allah itu, bayangkan Nabi Musa aja pernah kan meminta sama Allah, ya Allah izinkan aku menyaksikanmu, dan Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak dapat menyaksikanku karena gunung pun akan hancur. Seperti itu. Tapi dengan cara kita di rumah samasta, dengan keheningan, dengan penyerahan total, dengan melepaskan semua emosi-emosi itu, dengan sendirinya Tuhan itu hadir. Bukan kemudian Tuhannya tuh keluar masuk gitu sahabat, bukan. Kita selama ini sedang tidak sadar aja bahwa Tuhan hadir. Jadi ketika kabut-kabut itu kita lepaskan dari diri kita, maka dengan sendirinya Tuhan tuh hadir
sepenuhnya gitu kan. Apa kabut itu? Kemarahan lah, dendam lah, sakit hati lah, luka lah, trauma lah, kebanggaan diri lah, merasa diri hebat lah. Hal itu yang membuat Anda tadi dikatakan sedang tertutup tadi. Ketika kita mampu melek, maka dengan sendirinya kita akan merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam diri kita, sayang. Oke, cukup ya. Kita masuk ke sesi meditasi. Punya anak kecil, bawa anak kecilnya. Saya juga punya anak kecil, saya bawa kemana-mana. Tidak, bukan menjadi halangan. Dan jangan berpikir sahabat anak Anda 12 tahun misalkan ya. Anak Anda 9 tahun misalkan. Itu hadir di camp, kita pikir dia anak kecil. Bukan. Jiwanya tetap di dalam dirinya ada Allah yang sadar. Saya banyak peserta yang bawa anaknya sekeluarga, itu justru keren. Karena apa? Pulihnya pulih bareng. Jangan berpikir anak saya masih kecil ngerti apa. Lebih mau mana? Anda menyuntikkan, memberi dia kesadaran pada jiwanya atau memberi pemahaman pada pikirannya. Saya yakin kalau Anda orang tua yang cerdas, sebelum Anda mengenalkan ilmu-ilmu dunia, kenalkan dulu Tuhan di dalam diri dia. Itu adalah akan menjadi guidance dia untuk terus melangkah dan berjalan, saya. Oke, begitu ya. Yuk kita siapkan diri kita, Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meditasi hening, membuka mata jiwa. Sahabat, Tuhan tidak jauh. Kitalah yang sering terlalu bising untuk mendengar. Sekarang kita tidak akan menambah kata-kata lagi. Kita akan mengurangi suara. Izinkan diri Anda masuk ke ruang hening ini tanpa usaha apapun. Silakan duduk dengan nyaman. Punggung tidak terlalu tegak. Tidak perlu sempurna. Cukup aman. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas pelan melalui hidung. Hembuskan perlahan melalui mulut. Sekali lagi. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Tidak ada yang perlu Anda capai. Tidak ada yang perlu Anda pikirkan. Malam ini Anda hanya hadir. Sekarang kita menenangkan kebisingan batin. Perhatikan suara-suara di dalam diri Anda. Pikiran yang ingin bicara, ingatan yang ingin muncul,
kekhawatiran yang ingin menguasai. Jangan dilawan, jangan diusir. Bayangkan suara-suara itu seperti yak kecil di permukaan air. Anda tidak perlu menenangkan airnya. Cukup berhenti mengaduknya. Setiap kali pikiran ini muncul, kembalikan perhatian ke nafas. Tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Sekarang arahkan perhatian ke dada. Ke ruang di dalam dada. Tempat rasa sering tinggal. Tidak perlu mencari apapun. Tidak perlu berharap melihat cahaya atau merasakan sesuatu yang istimewa. Mata jiwa tidak terbuka karena dicari. Dia terbuka ketika kita berhenti untuk memaksa. Dalam diam, bisikkan di dalam hati. Aku tidak melawan. Aku memberi ruang. Sekarang kita membuka mata jiwa. Bayangkan di dalam dada ada jendela kecil. Selama ini jendela itu tertutup. Bukan karena rusak, tapi karena terlalu lama tidak dibuka. Anda tidak perlu membuka jendela itu. Cukup berhenti menahannya. Dalam keheningan ini, izinkan cahaya masuk dengan sendirinya. Cahaya itu bukan untuk dilihat dengan mata fisik, tapi untuk dirasakan. Jika ada rasa hangat, biarkan saja. Resapi.
Jika tidak ada apa-apa, juga tidak apa-apa. Tuhan tidak diukur dari sensasi yang hadir. Tuhan hadir dalam kesadaran yang hening. Sekarang izinkan dirimu diam bersama Tuhan. Jangan ucapkan apapun. Jangan meminta apapun. Apa itu? Biarkan diri Anda diam bersama Tuhan. Jika pikiran datang, kembali ke nafas. Jika rasa datang, biarkan dia lewat. Di ruang ini tidak ada jarak antara Anda dengan Tuhan. Yang ada hanyalah kehadiran. Sadari nafas Anda. Mati ruang ini dengan menyadari kehadiran Tuhan. Perlahan sadari kembali
dari tubuh Anda. Tarik nafas pelan, hembuskan. Gerakkan jari tangan dan kaki dengan lembut. Dan ketika mata terbuka nanti, jangan terburu-buru kembali ke dunia. Bawalah keheningan ini sebagai cara baru untuk melihat hidup. Karena saat mata jiwa terbuka, hidup tidak lagi terasa gelap atau berat. Hanya lebih jujur. Sahabat-sahabat cahaya, terima kasih telah memberi diri Anda keberanian untuk berhenti sejenak malam ini. Tidak semua orang berani untuk diam. Karena dalam diam kita bertemu dengan diri kita sendiri. Jika malam ini Anda tidak mendapatkan jawaban, tidak apa-apa. Kesadaran seringkali lahir bukan dari jawaban, tapi dari kejujuran untuk melihat. Ingatlah sahabat, Garden of Light bukan tempat untuk menjadi benar. Ini adalah ruang untuk menjadi sadar. Sadar bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Sadar bahwa jiwa kita tahu jalan pulang. Sadar bahwa hidup tidak harus selalu dipahami. Cukup dihadiri dengan rendah hati. Semoga selepas malam ini, mata kita tetap melihat dunia, namun hati kita mulai melihat makna. Mari kita berdoa bersama untuk menutup sesi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihi, dalam hening ini, kami datang bukan sebagai orang yang paling tahu, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang sedang belajar mendengar kembali. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau titipkan. Terima kasih atas cahaya kesadaran yang perlahan Engkau nyalakan di dalam hati kami. Jika selama ini hati kami tertutup oleh kesibukan, ketakutan, atau kesombongan, lembutkanlah kami, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pengertian. Jika selama ini kami melihat namun tidak sungguh memahami, mendengar namun tidak benar-benar hadir, tuntunlah kami kembali ke kejernihan dan kejujuran batin. Ajarkan kami berhenti sejenak agar kami tidak melawan kehidupan. Ajarkan kami hadir agar kami mampu merasakan bimbingan-Mu dalam setiap langkah kami. Kami serahkan malam ini, Tuhan, hidup kami dan perjalanan jiwa kami.
ke dalam kasih dan kebijaksanaan-Mu. Semoga cahaya kesadaran tetap menyertai kami dalam diam maupun dalam aktivitas. Amin. Amin. Semoga demikian adanya. Terima kasih sahabat. Sampai bertemu kembali di sesi Garden of Light berikutnya. Sekarang tanggal 14, tanggal 19 atau 20. Terima kasih sudah hadir sepenuh hati. Kita nyanyi satu lagu ya. Silakan Pak Rahmat. Lagunya ayah tadi.